Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Jadi sahabatku, seawam-awamnya kita tentang agama ya, kalau kita disuruh nyembah pohon ya, sudah pasti kita akan marah sama yang nyuruh kita ya, itu ya. Tapi kadang-kadang di kehidupan nyata ya, tanpa kita sadari ya, kita sudah beralih ya menyembah benda ya, yaitu menyembah uang. Nah, ini masih berkaitan dengan godaan pengepul rongso, dan ini bagian keempat ya. Ini karena sekali lagi masalah uang ya. Kadang-kadang kita menghalalkan segala macam cara ya. Dan mohon perhatian ya buat sahabatku yang memang nggak melakukan ini, nggak perlu marah dan nggak perlu tersinggung ya. Tapi kalau sahabatku memang marah dan tersinggung, berarti sekali lagi sahabatku adalah bagian dari apa yang akan saya sampaikan. Sahabatku, pengepul ya itu ada sebagian ya, sekali lagi sebagian yang karena ingin cepat dapat duit ya, ingin kaya, atau dengan kata lain memang dia diperbudak oleh harta, menyembah uang ya, sehingga menghalalkan segala macam cara. Contohnya untuk yang lain-lain sudah saya bahas di bagian pertama dan sampai ketiga. Nah, contohnya di saat kirim barang ya, kirim barang ini biasanya ini mengoplos ya, mengoplos barang. Jadi bukan hanya minuman ya, yang kata lagu itu oplosan-oplosan itu, tapi di rongsok juga sering ya para pengepul itu yang melakukan oplosan barang ya. Misalkan untuk kertas ya, kertas dioplos dari kertas yang kering dioplos ke kertas yang basah ya, itu dioplos. Terus ada juga misalkan untuk jenis pet ya, jenis pet misalkan pet warna ya, pet warna itu sebenarnya kan hanya untuk warna biru seperti Maison ya, terus juga warna hijau yang sering untuk botol Sprite ya. Tapi kadang-kadang untuk yang warna seperti ini ya, yang putih seperti ini dicampurkan ke pet atau botol warna ya, padahal ini beda ya. Walaupun ini warna putih, ini tapi beda ya. Tapi ini kadang-kadang dipaksakan masuk ke jenis pet ya. Terus juga kalau untuk kirim besi kadang-kadang itu dipaksakan ya, dioplos ya, besi super ya dioplos ke besi B ya, besi B nanti dioplos juga ada besi kabin dan lain sebagainya ya. Atau mungkin ya nggak ada oplosan jenis besinya ya, misalkan besi super ya besi super, tapi oplosannya apa? Karatnya ya, karat-karat yang rontok di lapangan biasanya ya, itu di serok ya, terus ditaburkan, dicampurkan ya. Terus juga ada misalkan pemain plastik daun ya, pemain plastik daun misalkan jenis PP. Itu di saat dia masukin karung atau mungkin dipres secara manual ya, yang diinjak-injak ya, itu di pinggir-pinggirnya yang bersih-bersih ya. Nah, terus yang tengah itu yang amburadul ya, yang warnanya sebenarnya nggak pada kelasnya ya. Nah, sekarang apa sih perlunya apa kepentingannya saya menyampaikan ini ya. Nah, ini saya hanya sekedar mengingatkan seperti ini. Sebenarnya ya, kalau memang dampaknya itu pada diri sendiri itu nggak jadi masalah ya. Tapi ini dampaknya juga bisa ke yang lain imbasnya. Karena apa? Kalau misalkan ya, misalkan kita beli jeruk misalkan di toko buah, terus kita mendapatkan jeruk itu oplosan manis dengan yang asam itu dicampur ya, sampai rumah kita mungkin akan ngeluh, bajigur ini si bakul jeruk ini ya, rupanya jeruknya oplosan. Kita hanya bisa mengumpat itu, tapi nggak bisa bertindak apa-apa. Kadang-kadang kalau kita mau mengembalikan karena jaraknya jauh, mungkin ya sudah nggak kita kembalikan, kita cuma ngumpat aja. Itu kalau kita. Tapi kalau untuk pabrik ya, pabrik ataupun peleburan ya, untuk rongsok ya, ini nggak seperti itu ya. Jadi mungkin sahabatku yang main kotor, main curang, main oplosan ini ya, bisa mengirim itu ke pabrik ya. Tapi sekali lagi pabrik nggak mau rugi. Pabrik isinya orang-orang yang memang sudah pintar dan ahli di bidang itu ya. Nah, otomatis yang harusnya misalkan harga barang itu 10.000 ya, pabrik sudah mengantisipasi itu. Karena kebanyakan memang ada pengepul-pengepul yang nakal, yang mengoplos barang seperti itu, sehingga yang harusnya harganya 10.000, pabrik sudah memberikan batas toleransi ya, misalkan di harga 8.000 ya. Nah, dengan begitu ya, imbasnya ke siapa?
ke pemain-pemain ya, atau pengepul-pengepul yang memang bermainnya lurus, yang nggak neko-neko, yang apa adanya ya, ini otomatis kena imbasnya ya. Dia ikut akan dibeli dengan harga yang sama ya, karena ya kalau misalkan ya pabrik itu menggunakan alat cekernya berupa misalkan alat deteksinya ya untuk kadar air segala macam yang pakai jarum ya, itu mungkin ya istilahnya setiap barang itu bisa dicek seperti itu, tapi jarang sekali pabrik yang menggunakan itu. Kadang-kadang hanya pandangan terus hanya dipegang satu dua ya. Nah kalau gitu kan nantinya pukul rata. Kalau misalkan kardus dari pemulung ya, kardus pungutan, dia akan diharga rata. Karena apa? Kebanyakan bermainnya seperti itu, padahal nggak semua ya. Jadi nggak semua bermain kotor ya. Ada sebagian memang yang mainnya kotor karena menuhankan uang itu tadi ya. Tapi ada juga yang bermain lurus apa adanya. Nah yang bermain lurus inilah yang kadang juga kena imbasnya ya. Nah selain itu juga ya, imbasnya lagi di persaingan nantinya. Yang bermain kotor ya, ini bisa dia nanti memberikan harga ke bawah ini agak mepet ya, agak mepet dengan margin dia sedikit pun dia berani. Karena apa? Dia nanti akan mengoplos barang ya. Sementara yang mau bermain jujur dengan margin yang sedikit ini tadi ya, ini bakal rugi ya kalau misalkan main lempeng-lempengan. Jadi ini ya, pengaruh ini luar biasa ya, karena memang nggak kelihatan. Kalau pohon sekali lagi mungkin kita marah-marah, tapi ini mungkin karena enak ya, enak jadi sangat luar biasa. Orang kadang-kadang tergeser oleh ini sehingga kita menyembah ini, menghalalkan segala macam cara ya untuk mendapatkan ini ya. Nah mudah-mudahan ya sahabatku semua yang memang selama ini melakukan ini ya sedikit dikurangilah ya. Kasihan ya sahabat-sahabat kita yang memang sudah bermain lurus ya, sehingga kadang-kadang kalang kabut untuk mengimbangi itu ya. Harga di bawah dia akan ini ya, istilahnya pontang-panting untuk ngimbangi ya. Karena misalkan jarak antara harga belinya dengan harga jualnya cuma 100-200 rupiah, ini sangat-sangat berat untuk ngimbangi ya. Terus juga dari pabrik nantinya akan memberikan harga bagus, ini nggak akan sulit ya. Karena apa? Kebanyakan banyak yang bermain seperti itu, jadi pabrik sudah mengantisipasinya supaya pabrik nggak mengalami kerugian ya. Jadi sekali lagi ya, ayo kita ingat ya, duit nggak dibawa mati ya. Jangan mau diperbudak duit dan jangan mau menuhankan duit ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.